Oke, ketemu lagi sama BTS Daftar di sini hari ini. Dan hari ini gue mau cerita salah satu yang mungkin jadi pertanyaan dari banyak sekali vapers tentang diabetes. Dok, kan rasa dari liquid itu manis. Terus apakah kemungkinannya bisa dari gula yang terkandung dalam vape atau dalam liquid vape itu bisa menambah kemungkinan untuk menjadi diabetes? Makanya kita akan bahas sekarang. Tapi sebelum mulai, gue hari ini pakai puff. Ini adalah salah satu closed system yang gue sangat sarankan untuk teman-teman yang mau berhenti untuk merokok. Dan ini oke banget. Oke. Gue udah pernah bahas sebelumnya, kalau misalkan teman-teman banyak sekali yang sering banget ikut sama gue tentang ya seminar-seminar yang sering gue kasih buat teman-teman komunitas, mungkin pernah dengar kalau misalkan gue bilang insulin itu bisa terganggu oleh karena adanya nikotin. Jadi sebenarnya penggunaan dari nikotin ini sempat diceritakan bahwa bisa saja mengganggu yang namanya insulin. Dan insulin sendiri memang banyak sekali diceritakan berhubungan dengan merokok. Kalian pernah dengar nggak sih kalau misalkan ada keluarga dari kalian yang merokok, banyak sekali yang bilang dokter itu kalau misalkan pasien merokok, baiknya dihentikan saja karena penggunaan dari rokok itu dapat memperparah dari diabetes sendiri. Gue sih sebenarnya cukup setuju karena pertama, nikotin itu memang ada pengaruhnya menurut beberapa jurnal. Kalau dalam penggunaan yang awal dapat mengganggu dari kerjanya insulin. Nah, kalau kalian belum tahu, insulin itu gunanya untuk mengambil gula darah dalam darah kalian dan mengubahnya jadi energi. Gampangnya kayak gitu. Gue selalu sarankan untuk teman-teman yang mungkin suka pakai nikotin tinggi, coba tolong turunkan nikotinnya sedikit-sedikit, pelan-pelan ya, biar nggak banyak juga efek samping yang bisa terjadi karena penggunaan dari nikotin yang berlebihan juga. Karena penggunaan nikotin yang berlebihan sudah pasti akan memberikan efek samping, mau sekarang ataupun nanti beberapa tahun lagi. Tapi setelah gue baca-baca nih, ya, sempet gue dapet salah satu jurnal yang cukup menarik. Judulnya itu Chronic Exposure to Nicotine Enhanced Insulin Sensitivity. Nah, jadi guys, insulin sensitivity itu adalah seberapa sensitif tubuh untuk menerima insulin. Dan memang orang yang sensitivitas insulinnya lebih tinggi, dia hanya butuh insulin yang lebih sedikit. Nah, ternyata sempat ada yang melakukan penelitian tahun 2012. Jadi penggunaan dari nikotinnya ini diganti dengan menggunakan nikotin yang bukan berasal dari rokok. Jadi pure hanya nikotin aja. Dan ternyata ditemukan bahwa penggunaan dari nikotin yang cukup berkepanjangan itu bisa meningkatkan dari sensitivitas insulin. Jadi insulinnya itu lebih kuat lagi dalam mengubah glukosa menjadi energi. Kalau kalian butuh link jurnalnya, gue akan taruh di deskripsi di bawah. Dan mereka sempat bilang, mereka mencobanya ini di tikus ya, karena kalau misalkan dicoba di manusia ya udah pasti melanggar kode etik seperti biasa. Jadi mereka coba di tikus, dan tikusnya itu dibikin obes. Obes itu kegemukan, dibikin jadi lebih gemuk daripada standarnya, lebih daripada normal. Jadi tikusnya ini dibikin, apa ya, kalau bahasa Sundanya sih lintu. Dan ternyata setelah 6 minggu dari treatment, peningkatan berat dari si tikus ini hanya 57% dibandingkan awalnya dia dibikin gemuk. Jadi setelah di-overkan berat badannya, setelah 6 minggu malah turun jadi 57%. Dan lucu juga sih, tapi nikotin treatment ini dia mengurangi 65% basal insulin level. Basal insulin level itu adalah insulin yang keluar pada saat kita puasa. Jadi kita nggak makan sama sekali, tapi insulin itu tetap keluar. Biasanya insulin ini dirangsang oleh asetilkolin, tapi ternyata karena penggunaan dari nikotin ini sebenarnya dia bisa meningkatkan sensitivitas dari insulin karena dia mengaktifkan yang namanya alpha-7 strip NACHR. Ini agak susah sih bahasanya, cuma nanti akan gue ketikin aja. Dan ternyata hasilnya pun cukup mencengangkan. Yang selama ini nikotin tuh selalu digadang-gadang dapat merusak dari
insulin dalam tubuh manusia, ternyata pas dites di tikus nggak juga. Memang masih banyak banget jurnal yang cukup kontra dengan jurnal ini. Tapi jurnal yang ngomong kalau nikotin ini berguna untuk meningkatkan insulin juga cukup banyak, nggak sedikit juga. Dan malah penggunaan dari nikotin yang berkepanjangan malah bisa menurunkan dari gula darah. Lucu juga sih. Nah, tapi gue tetap sarankan untuk kalian yang mungkin pakai vape, cobalah untuk tetap bertanggung jawab dalam pemakaian. Jangan over banget lah, karena yang over itu nggak pernah baik, yang berlebihan tuh nggak pernah baik. Mau kalian, ya cinta yang berlebihan juga nggak pernah baik kan, malah jadinya posesif biasanya. Dan yang gue mungkin sedikit garis bawahi di sini, penggunaan dari rokok yang merusak insulin itu mungkin karena dari racun-racunnya juga. Nanti akan gue cari lebih lanjut lagi. Dan gula yang dipakai dalam vape itu sebenarnya sukralos, yang merupakan gula bohong. Dan harusnya tidak meningkatkan dari gula dalam darah juga. Tapi pasti banyak yang penasaran juga. Sukralos itu sebenarnya berefek apa aja ke dalam tubuh. Makanya gue akan bikin part selanjutnya. Dan gue pengen kalian tonton lagi part selanjutnya biar dapat pengalaman dan juga ilmu yang lebih banyak daripada sekarang. So, mungkin segitu aja. Gue akan cantumin link jurnalnya di bawah. Dan jangan lupa untuk kalian yang suka sama video ini, share, like juga. Kalau nggak suka boleh dislike juga sih. Kalau misalkan, ya ribet banget nih video, ya boleh aja sih dislike. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapetin info yang lebih banyak lagi dan ilmu yang lebih banyak lagi tentang vape, boleh banget follow gua di Instagram @badsdokter, atau bisa juga subscribe di channel ini karena gua akan selalu kasih video yang berisi edukasi, baik itu tentang vape ataupun tentang yang lainnya. So, mungkin segitu aja videonya hari ini. Keep healthy, stay alive, dan jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab dalam penggunaan vape. So, Beta Sehat pamit. See you on the next video. Bye.